Banyak orang yang berpikir bahwa orang baru bertobat kalau dia dimarahi, kalau dihadapkan kepadanya hukuman-hukuman, kalau ia dihakimi dan dituntut habis-habisan, maka dia menjadi jerak dan dia menjadi bertobat. Atau penjara lah yang membuat orang menjadi jerak dan bertobat. Tetapi apakah benar pertobatan yang terjadi karena amarah, kemarahan, karena penghakiman, karena sikap menghakimi itu atau menuntut dengan begitu kuat kepada seseorang yang bersalah, membuat dia bertobat secara benar? Jelas pasti pertobatan yang demikian adalah pertobatan karena ketakutan. Pertobatan karena dia takut hukuman. Padahal sebenarnya kalau berbicara tentang pertobatan di dalam kitab suci, justru sebaliknya Tuhan mempromosikan sebuah pertobatan yang bukan dituntun oleh kemarahan atau murka manusia atau penghakiman dan tuntutan manusia. Tapi pertobatan yang Tuhan ajarkan dan Tuhan peragakan adalah pertobatan yang justru dituntun oleh kemurahan, bukan kemarahan. Namun demikian, yang namanya kemurahan seringkali diremehkan karena sikap-sikap seperti kelemah lembutan, keramahan, kebaikan, cinta kasih, kesetiaan, dan lalu kemudian sikap yang lalu bertenggang rasa, berbuat baik, itu seringkali dipandang lemah dan karena itu diremehkan. Kalau dia kuat, dia tidak akan lemah lembut. Dia akan tegas, dia akan marah, dia akan murka. Tetapi kalau dia lemah, dia akan habis. Karena inilah maka kemurahan, kasih, setia, dan kebaikan Tuhan seringkali justru diremehkan oleh manusia yang punya cara berpikir demikian. Sehingga kemurahan yang diremehkan itu lalu kemudian tidak dipandang sebagai cara untuk seorang bertobat. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 4. Paulus mengatakan demikian kepada jemaat di Roma. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Paulus mengatakan ini dengan gamblang dan keras kepada jemaat di Roma karena budaya saling menghakimi dan menuntut itu begitu tinggi di antara mereka. Dan mereka mengkategorikan orang yang kuat adalah orang yang berani menghakimi, berani menuntut, berani membalas dendam, dan berani melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu sebagai balasan akan kejahatan seseorang. Karena itu dengan tegas dan keras justru Rasul Paulus mengatakan bahwa siapapun juga engkau yang menghakimi, engkau tidak bebas dari rasa salah. Kata-kata senada ini diucapkan berulang kali dalam Roma 2 ayat 1 sampai 4. Diulangi lagi, dalam menghakimi orang engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. What you hate from others is what you have. Apa yang kamu benci dari seseorang dan kamu hakimi, kamu tuntut dari orang, itu berlaku juga untuk kita yang menghakimi dan yang menuntut. Dan dikatakan lagi bahwa hukuman Tuhan dan hanya Tuhanlah yang berhak menghukum dan menghakimi dan menuntut
itu berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian, dan diulangi lagi oleh Paulus dengan mengatakan, "Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedang kau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka engkau akan luput dari hukuman Allah?" Jadi secara 3 kali diucapkan bahwa sikap menghakimi mereka manusia dengan sesamanya saat mereka sedang menghakimi dan menuntut, mereka sebenarnya tidak jauh dari orang-orang yang dihakimi dan dituntut. Mereka tidak bebas dari rasa salah sebenarnya. Siapa kita orang yang lalu kemudian menuntut dan menghakimi orang lain? Apakah kita sudah benar sendiri? Dan seringkali justru banyak orang yang hari ini memakai ini sebagai satu cara untuk orang bertobat. Hei, ada neraka, bertobat loh kalau tidak kamu binasa. Saudara, sikap menakut-nakuti ini sebenarnya bukan sikap Injil yang Tuhan ajarkan, bukan juga memimpin kepada pertobatan yang membebaskan orang dari dosa. Tapi justru dicekam oleh ketakutan, dan tanpa cinta kasih maka pertobatan itu terjadi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus, "Hai manusia, maukah engkau anggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya?" Jadi Paulus mengatakan orang yang menghakimi dan saling menuntut satu dengan yang lain sedang meremehkan kekayaan kemurahan Tuhan, kekayaan kesabaran Tuhan, kekayaan kelapangan hati Tuhan. Orang yang lalu kemudian menakut-nakuti orang dengan mengatakan bahwa kamu akan dihukum, kamu akan dituntut, kamu akan dihakimi, maka sesungguhnya ini tidak membawa orang bertobat dari dosanya oleh cinta kasih Tuhan, tapi bertobat karena takutnya hukuman. Dan ini bukan Injil yang sesungguhnya. Yang Tuhan beritakan, betul manusia berdosa, betul manusia itu akan mengalami kebinasaan bila dia tidak bertobat. Tapi bila dia bertobat, sesungguhnya tersedia baginya sebuah cinta kasih yang melingkupinya. Dan kalau orang bertobat karena takut hukuman, maka sesungguhnya dia perlu pertobatan selanjutnya, yaitu karena kemurahan Tuhan. Sampai Paulus mengatakan, "Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Ayat ini menegaskan bahwa semua pemberitaan tentang penghakiman, penuntutan kepada manusia untuk hidup ini, hidup benar, hidup kudus dan sebagainya, tanpa cinta kasih yang meredakan ketakutan dalam diri manusia, pertobatan tidak terjadi secara sejati. Karena itu jangan pandang remeh kemurahan Tuhan. Jangan pandang remeh segala macam kesabarannya. Jangan pandang remeh segala kelapangan hatinya. Ini yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan. Hari ini kita mau belajar memahami, menyelami, menghormati sekaligus menjunjung tinggi kemurahan Tuhan. Karena sabda Tuhan mengingatkan bahwa orang yang menoleh dari Tuhan akan mudah pandang remeh kemurahan Tuhan. Tapi yang bertobat tanpa dumeh atau tanpa mentang-mentang dan merasa diri hebat, dan selalu menoleh kepada Tuhan, dialah yang akan selalu beroleh kemurahan Tuhan. Karena hiduplah dalam kemurahan Tuhan, yang bukan meninabobokan tapi membuat kita bertobat makin dekat kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan yang bukan untuk kita nikmati tapi membuat kita lebih berhikmat lagi dan melakukan segala sesuatu dengan hati yang takut akan Tuhan sambil hormat kepadanya. Hargailah kemurahan Tuhan. Dengan cara apa? Hidup tidak lagi saling menghakimi dan menuntut. Karena saat kita menghakimi, kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Saat kita menuntut, kita sedang menuntut diri kita sendiri. Mari junjung tinggi kemurahan Tuhan, hiduplah di dalam berkat kemurahan Tuhan, karena hanya kemurahannya lah yang membuat kita bisa ada sampai hari ini, ada sebagaimana kita ada. Tuhan mengasihi kita sekalian, kemurahan hatinya meredakan segala kemarahan dalam hati kita. Amin.